semua. Selamat datang di episode pertama kami, yaitu podcast Ngabuburit. Saya Nindya Zahra sebagai host, Saya Anggun Baniria Subarmata. Saya Rukia Sinambela. dan bersama kami Bapak Ahmad Safitri. sebagai yang diwawancara. Baik Pak, sebelumnya Bapak bisa perkenalan dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Ahmad Safitri. Saya tinggal di Jalan Pajar, nomor 225, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Dene, Kota Medan. Kebetulan saya ada usaha ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu usaha kelontong, yang kedua ada usaha ponsel, yang ketiga ada usaha pangkalan gas yang 3 kilo. Alhamdulillah saat ini berjalan dengan baik dan lancar. Di samping itu juga ada yang selalu bersama saya juga, itu istri saya, Ibu Daryani Ritonga, dan usaha ini kami berdua yang mengelola, dan alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan saat ini pada hari ini juga kita sudah berjualan selama hampir 3 tahun, 4 tahun lah, sekitar segitu, dan alhamdulillah rezeki kita lancar dan hasil perkembangan usaha juga kita ikuti, kira-kira usaha-usaha yang memang bisa diminati masyarakat juga. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Sebelumnya nih Pak, kalau boleh tahu, ide bisnis Bapak itu muncul dari mana sih? Atau ada cerita unik di balik bisnis ini? Usaha kita saat ini sebenarnya berawal dari COVID-19. Jadi pada saat itu kita kerja pas kebetulan ada bencana besar yaitu COVID, ada PHK besar-besaran. Jadi tergerak hati dari keluarga, istri saya dan saya juga, bagaimana untuk mengatasi krisis ekonomi yang dipengaruhi oleh COVID-19. Jadi ide itu muncul ketika ada bencana COVID. Disitulah kita mulai dari kecil-kecilan usaha, yaitu usaha ponsel dan usaha jual bahan bakar minyak bensin premium. Jadi setelah itu perlahan-lahan kita geluti, dan syukurnya itu membuat kita semakin baik ke depannya, dan rezeki kita alhamdulillah semakin lancar. Pasti ada masa usaha Bapak naik turun gitu. Pada momen apa gitu usaha Bapak, pandangan Bapak beda dengan bisnis usaha ini? Kalau usaha maju mundur itu dalam usaha hal biasa, tapi yang jelas keyakinan kita bagaimana kita menjalankan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama yaitu sabar, yang kedua bagaimana kita mendapatkan modal usaha. Jadi modal usaha ini kepercayaan dari beberapa, apakah itu di bidang bank yang meminjamkan uang atau seperti kur atau yang lain. Tapi intinya kita usaha itu dari diri kita sendiri, bagaimana kita sabar dan tekun untuk menjalankan segala apa yang kita inginkan. Jadi gini Pak, sekarang kan serba digital. Ya. Gimana teknologi mengubah cara Bapak berbisnis? Ada yang dulu nggak kepikiran, tapi sekarang jadi rutinitas Bapak. Dalam arti bisnis melihat dengan digital. Jadi sebenarnya kita ikut global juga, ikut persaingan secara teknologi. Jadi saat ini kita juga ada seperti pembayaran melalui OVO, melalui dana segala macam. Jadi salah satunya itu juga kita ikuti gitu. Jadi ada pembayaran memakai sistem elektronik, memakai sistem dana ataupun OVO dan yang lain-lain. Baru yang kedua, kita sistemnya belanja juga bukan melalui manual lagi atau pergi ke sana. Kita sudah memakai sistem. Jadi sistem-sistem kita yang belanja sekarang udah memakai, ada server yang disiapkan mereka. Kita tinggal pesan aja. Kita misalnya ke Indogrosir itu kan biasanya kan kita langsung sana, memakan waktu. Baru yang kedua dari segi kita
ke sana kan repot lah, makan waktu lah. Dana kita lagi ke sana keluar, BBM-nya. Jadi sekarang kita tinggal pesan aja. Apa yang kita inginkan tinggal kita pesan aja. Jadi sekarang lebih simpel. Jadi nggak perlu kita lagi ke sana. Kita pesan apapun, hampir semua barang sudah ada pakai online. Jadi kita nggak susah-susah lagi sebenarnya. Jadi lebih gampang lah sekarang. Jadi digital itu saat ini memang untuk di dunia usaha sangat maju, sangat cepat berkembangnya lah. Tidak seperti dulu harus cari lagi ke sana kemari, memakan waktu dan kita tutup kedai. Sekarang enggak, kita buka pun mereka udah antar. Sebentar kita datang udah langsung diantar. Penting kita pesannya begitu udah sampai barang baru kita bayar gitu. Ada yang model transfer. Kalau ikut dari dunia digitalnya. Kalau antara terus bereksperimen dengan hal baru atau konsisten dengan yang sudah terbukti, bagaimana? Maksudnya konsisten yang kayak mana nih? Maksudnya mau membuka usaha yang baru lagi atau tetap sama yang lama? Atau menambah lagi gitu? Kalau kita bagi dunia usaha, kita akan berusaha membuka peluang baru lagi. Kemarin ini awalnya saya jual pulsa, baru jual BBM, baru saya buat jualan kelontong, dia berkembang sendirinya. Baru saya buka pangkalan, mudah-mudahan nanti saya buka yang baru lagi, 1 unit toko lagi. Kalau memang ini sudah berkembang. Yang intinya kita harus punya modal besar usaha ini. Tidak bisa berkembang kalau ini tidak kita kelola usaha dananya. Karena ini pengelolaan dana. Begitu kita bisa feedback masuk, outputnya kita jaga ini. Ketika kita sudah belanja, kita jual dan keluarnya juga. Jadi uang itu harus diputar deh kalau usaha seperti itu. Jadi output inputnya kita jaga sebenarnya. Kalau kata Bapak, karakter seperti apa yang paling penting pengusaha bisa bertahan? Karakter dalam diri kita yaitu sabar. Saya bilang sabar dan betul-betul yakin. Ibaratnya itu dari kembali diri kita. Kita percaya diri aja. Yang penting kita sabar dan kita tidak harus fokus lah. Fokus itu yang pertama. Fokus, tidak ada yang lain-lain. Jadi kalau kita fokus dalam usaha, mudah-mudahan peluang itu makin besar gitu. Karena banyak pengusaha itu yang tidak fokus. Misalnya dia mau yang inilah, yang itu, yang ini. Jadi usaha yang lama-lama ini bisa hancur sendirinya. Kenapa? Karena pengelola ini harus kita sendiri, bukan orang lain gitu. Kalau orang lain ya pasti beda tangannya kan, pasti harus kita sendiri. Dan kita harus memiliki ya memang kepribadian bagaimana mengelola usaha itu kita sendiri yang menjaga sampai kita itu menikmati hasilnya sebenarnya. Seperti itu. Nah, di masa-masa usaha Bapak ini ada nggak gitu Pak, masa pas lagi waktu bisnis lagi kacau atau lagi kritis gitu? Gimana gitu cara Bapak mikirin jalan keluarnya gitu? Oke, baik, terima kasih Dek. Kalau untuk kesulitan yang datang itu sebenarnya kesulitan itu kapan saja datang. Baik kita dalam berjalan usaha dengan lancar, tapi itu pasti ada kendala. Kendalanya itu pasti ya misalnya persaingan di sini kan banyak. Di sini ada beberapa toko kan yang grosir lah segala macam. Tapi kita ambil positifnya. Jadi ketika mereka ada persaingan kita sebenarnya angka pembelian itu semakin banyak dan peminat masyarakat itu semakin banyak tahu gitu. Oh, di situ banyak tempatnya gitu. Baru yang kedua, mungkin masalah ekonomi. Masalah ekonomi kan ketika ada keterpurukan kita, ya salah satunya ya kita harus lebih bersabar lagi menghadapinya. Ya jangan langsung kita down karena setiap usaha yang kita lakukan pasti cobaannya pasti banyak. Baik dari internal dan eksternal. Jadi ya bagaimana kita mengarunginya itu ya betul-betul bisa bersabar lah mengantisipasinya. Jangan langsung ketika kita ada masalah kita langsung down, langsung meninggalkan pekerjaan kita, nggak bisa. Kita harus bersabar lah. Berapapun yang kita dapat hasil 1 hari, ya itulah dia. Karena jualan ini kan nggak pernah penuh dia. Terus dapat, nggak pernah. Dia dapatnya pasti bertahap. Nanti dapatnya sekian. Jadi kalau saya bilang menghitung untuk seperti usaha saya itu nggak dapat sebenarnya. Harus sekian, misalnya menghitung angkanya nggak bisa. Tapi dia kalkulasi. Oh dapat sekian, nah ini kami belanjakan. Jadi ibaratnya dia seperti apa namanya putaran uang. Jadi itu yang kita jaga. Kalaupun
kesulitan itu datang ya biasa itu dalam dunia usaha pasti kita arungi lah. Dan kuncinya kita sabar. Dan saya bilang tadi kita harus lebih sabar dan estafet. Sabar dan ikut terus mengikuti gitu. Yang penting kita jangan sampai memakan modal usaha. Kalaupun usaha itu modalnya sudah menipis, kalau bisa kita menambahnya lagi gitu. Kita cari pinjaman kur kayak saya bilang tadi kan, kita cari ini. Ya intinya percaya diri lah. Itu sama saya sama istri saya bagaimana sama-sama jangan keluar ribut gitu, tetap menguatkan silaturahmi suami istri lah. Karena kalau namanya usaha ini nggak bisa tengkar-tengkar, ribut-ribut, harus saling mengisi. Karena usaha ini kalau misalnya ada 3 orang yang pengusaha, satu aja ribut rusak ini, hancur. Tapi kalau misalnya 3-3 akrab, 3-3 silaturahminya bagus, ibaratnya saling percaya, mudah-mudahan maju. Nah, tapi kalau salah satu aja bermasalah, pasti hancur usaha itu. Itu Berarti saling melengkapi ya? Saling melengkapi ya. Sama kayak berumah tangga juga itu. Nah Pak, kan sekarang Bapak lagi berwirausaha gitu. Ya. Menurut Bapak apa sih itu berwirausaha? Berwirausaha itu kalau bahasanya saya nggak paham kali ya. Tapi yang jelas berwirausaha itu bagaimana kita menciptakan seperti mencari kehidupan tapi dari diri kita gitu, mencari penghasilan yang kita sendiri yang menjalankannya. Jadi itulah intinya. Jadi usaha kita yang berusaha. Jadi berwirausaha bagaimana kita membuat usaha kita dari diri kita untuk bisa kita pasarkan ke orang lain. Jadi mungkin itu intinya sebenarnya. Jadi dari diri kita sendiri sih, namanya kan berwirausaha gitu kan. Seperti itu sih. Bagaimana cara Bapak menjalin mitra bisnis kepada pelanggan gitu supaya pelanggan itu nggak pindah sumber gitu? Oh baik, terima kasih pertanyaan yang baik. Sebenarnya intinya dari kita pelayanan. Jadi bagaimana kita melayani semua yang hadir dengan kita gitu. Karena kalau konsumen ini kan raja. Jadi kalau raja bagaimana kita menyambut raja itu? Itu kan istilah. Tapi kalau dari segi yang pertama itu kita ramah sama orang. Yang kedua, bagaimana kita menjaga etika dengan konsumen. Jadi etika ini dalam arti pelayanan juga. Jadi bagaimana tidak membosankan, mereka tidak lari atau mereka tidak berpikir yang aneh-aneh. Dan senyum itu paling utama, senyum. Karena sedih pun kita kalau datang orang yang beli kan kita tetap senyum. Nggak boleh masalah kita nggak boleh kita bawa ke dalam pekerjaan kita atau dalam kita sedang berusaha gitu. Jadi yang penting intinya kita melayani dengan sebaik-baik mungkin, bagaimana konsumen tertarik dengan kita, karena biasanya itu salah satu modal kita untuk lebih maju. Nah Pak, terakhir Pak, apa pesan-pesan Bapak untuk anak muda sekarang seperti kami untuk memulai usaha? Oke, baik, terima kasih. Pesan saya sebenarnya yang pertama, kita hidup ini sebenarnya bagaimana kita merubah sesuatu itu lebih baik lagi. Jadi di masa saat ini adik-adik kita mahasiswa jangan terpengaruh dengan gaya yang salah, tapi bagaimana kehidupan ini kalianlah yang memang di tangan kalian gitu. Jadi dalam arti usaha ini sebenarnya bukan hal yang kalau saya bilang usaha ini sebenarnya di sini yang paling cepat putaran kehidupan ekonomi. Saya sudah merasakan ketika saya tamat kuliah, saya langsung kerja di pabrik atau saya pernah kerja di PLN lah. Kebetulan jurusan saya elektro ya. Mungkin rezekinya beda-beda. Ketika saya usaha mungkin lebih ya alhamdulillah saya bisa beli mobil. Saya bisa lain-lain lah. Baru ini saya pulang umroh juga. Jadi sebenarnya saya harapkan nanti yang muda-muda ini usaha apapun itu lakukan gitu. Baik usaha maupun di bidang online, di bidang ya segala macam. Karena dulu istri saya juga jual-jual online. Nah, jadi jangan tertutup untuk usaha itu dimulai dari diri kita sendiri.
dengan orang-orang yang di sekeliling kita. Apakah kita mau jualan lipstik, bedah, atau yang lain-lain, jual baju. Yang penting kita jangan pernah malu. Intinya buang rasa malu di hati kita. Apalagi kita mahasiswa, malulah. Asik minta-minta aja sama orang tua kan malu kita. Bagaimana dimulai dari mahasiswa mencari uang. Karena saya juga dulu kuliah semua saya kerjain. Ya sales ini, sales pulpen, sales apa segala macam udah saya mulai. Jadi mudah-mudahan adik-adik semua, mahasiswa-mahasiswa atau yang lain-lain jangan pernah malu untuk merubah diri kita. Siapkan diri kita, ini masa 2025 kayak kata Presiden Indonesia Emas itu bakal terjadi. Kita bakal ketinggalan kita hanya pakai metode lama. Sekarang metode udah baru semua. Bagaimana digital itu tetap kalian jalankan. Jadi harapan saya mudah-mudahan kita sukses ke depannya, tamat, selesai S1, masuk S2, S3 ya kan, buka usaha apakah konveksi baju segala macam mainkan. Jangan pernah tertutup untuk usaha. Karena usaha itu bagian adalah kesuksesan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya Ahmad Sapitri. Terima kasih semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Sapitri yang telah bergabung dengan podcast kami, dan terima kasih telah bergabung dengan kami dalam episode kali ini dari podcast Ngabuburit. Kami harap Anda mendapatkan wawasan dan inspirasi yang bermanfaat untuk penjelasan kewirausahaan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum.